Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Candi Kurnia, saya dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya di sini dapat materi dari dosen saya, yaitu judulnya Sosiologi Makro, sebuah pendekatan terhadap realitas sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menayangkan slide-slide video, yaitu sebagai berikut. Disimak ya. Yang pertama ini dari mata kuliah, yaitu teori-teori sosial. Di sini ada nama saya tertera di bawah ini. Dasar-dasar mikro bagi sosiologi makro, yaitu dari tokoh Stephen K. Sanderson. Keterkaitan antara sosiologi mikro dengan sosiologi makro akhir-akhir ini banyak menarik perhatian para sosiolog dari berbagai aliran. Untuk memahami keterkaitan tersebut, sebuah klarifikasi lebih lanjut tentang perbedaan antara kedua bentuk sosiologi ini sangat diperlukan. Kemudian dari tokoh Randall Collins, ada 3 faktor dasar yang fundamental bagi sosiolog, yaitu waktu, ruang, dan jumlah. Sosiologi makro memiliki definisi sebagai pengetahuan tentang sistem sosial dengan melihat secara luas salah satu aspek dalam masyarakat. Contohnya, problema sosial yang disebabkan dari faktor ekonomi, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Problema sosial yang disebabkan dari faktor kesehatan, yaitu terjangkitnya penyakit menular seperti HIV, hepatitis, dan lainnya. Problema sosial yang disebabkan oleh faktor politik, yaitu tersumbatnya aspirasi politik massa. Meningkatnya sistem pemerintahan yang otoriter, tidak berfungsinya lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Problema sosial yang disebabkan oleh faktor psikologis, yaitu meningkatnya perilaku neuritis atau sakit jiwa. Kemudian terjangkitnya angka stres dan depresi. Problema sosial yang disebabkan oleh faktor hukum, yaitu meningkatnya angka kejahatan, korupsi, perkelahian, pemerkosaan, delinkuensi remaja, dan bentuk-bentuk kriminalitas lainnya. Sosiologi mikro. Pengertian sosiologi secara mikro adalah memiliki definisi sebagai pengetahuan tentang sistem sosial dengan memiliki khusus salah satu aspek dalam masyarakat. Contohnya saja adalah keluarga. Kemudian dari tokoh Sanderson, Stephen K. Ini dia gambarnya. Sosiologi mikro dan makro sebenarnya berkaitan dengan sesuatu yang pada dasarnya sama. Interaksi antar individu yang telah terpolakan, keduanya hanya menganalisis berbagai interaksi yang ada dari batasan waktu, ruang, dan jumlah yang berbeda. Dengan demikian, perbedaan antara sosiologi mikro dan sosiologi makro hanyalah menyangkut perbedaan perspektif dan bukan perbedaan masalah pokoknya. Sosiologi makro dan sosiologi mikro. Sosiologi mikro dan makro mengoperasikan pembangunan pengetahuan yang sama sekali berbeda, dan hanya baru-baru ini sebagai sosiologi berusaha apakah teori ini dapat disatukan menjadi model yang lebih sederhana dan komprehensif. Menyatakan bahwa sosiologi makro harus mempunyai dasar-dasar mikro. Dengan pernyataan ini tidak berarti sosiologi mikro memadai untuk menjelaskan perilaku yang menjadi perhatian sosiologi makro. Pada sosiolog makro selalu paling tidak dalam kadar tertentu memiliki prinsip teoritasnya sendiri yang tidak dapat direduksi ke dalam prinsip sosiologi mikro. Yang dimaksud adalah bahwa perilaku yang muncul dalam masyarakat dunia secara teoritis dan dapat dilepaskan dari perilaku sejumlah kecil orang selama beberapa jam atau hari. Tindakan sosial dalam skala besar harus dapat diinterpretasikan dalam kaitannya dengan motif dan kepentingan orang-orang
ketika ia hadir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian strategi memungkinkan kita melakukan translasi mikro. Yaitu pada saat ini teori sosiologi mikro yang paling penting adalah pendekatan sosiologi Amerika, konstruksi sosial atas kenyataan, etnometodologi, kemudian interaksionisme simbolik, dan teori pilihan rasional. Satu pendekatan yang lebih pas untuk translasi mikro, paling tidak menurut hemat penulis buku ini, adalah teori pilihan rasional. Pendekatan ini menekankan bahwa manusia adalah organisme yang mementingkan dirinya sendiri. Kemudian cara-cara bertindak yang memungkinkan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Yaitu dari penjelasan tersebut ada 4 tokoh. Yang pertama Homans, yang kedua Ethers, dan yang ketiga Coleman, dan yang keempat Frenchman. Kemudian realitas sosial dalam konstruksi sosial. Pendekatan esensialisme dan konstruksi sosial. Pendekatan esensialisme adalah usaha pencurahan diri manusia ke dalam dunia baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Yang kedua, konstruksi sosial adalah sebuah pernyataan keyakinan atau a claim, dan juga sebuah sudut pandang atau viewpoint bahwa kandungan dari kesadaran dan cara berhubungan dengan orang lain itu diajarkan oleh kebudayaan dan masyarakat. Baik, itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf. Saya juga di sini lagi belajar. Baik, sekian dari video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.